Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bapak Kurniawan Dipujono dalam materi pelajaran TIK kelas 5. Nah, pada materi kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Microsoft Office Excel yang tentunya anak-anak sudah mempunyai LKS. Yang ini LKS-nya. Untuk mengulas sedikit, kemarin di bab 1 kita sudah mengenal apa itu aplikasi Microsoft Office Excel, yaitu aplikasi pengolah angka, yaitu digunakan lebih ke penghitungan angka-angka. Lalu untuk cara membukanya bisa anak-anak lihat di LKS anak-anak pada bab 1 kemarin, yaitu melalui tombol start. Bisa dilihat ini di sudut ada tombol start, lalu kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Kalau di sini all program karena Bapak menggunakan Windows 10, jadi di sini adanya langsung di scroll ke Microsoft Office. Kemudian kita scroll ke bawah ada Microsoft Office Excel. Karena di sini 2010, Bapak sesuaikan yang 2010. Ya, sebentar saya cari dulu Excel 2010. Oke, kalau tidak ada Pak Guru ganti dengan Microsoft Excel yang satunya yang mirip tentunya. Oh, ini ketemu. Nah, nanti tampilan akan seperti yang ada di LKS anak-anak. Bisa juga melalui run, yaitu cara-caranya klik tombol start, ketik run, atau dengan menggunakan shortcut Windows First R. Lalu bisa anak-anak ketikkan Excel, nanti akan otomatis terbuka jendelanya seperti ini. Oke, untuk pengenalannya bisa anak-anak lihat di LKS. Kita pada kali ini akan membahas materi di bab 2, yaitu tentang worksheet dan workbook. Nah, workbook dan worksheet. Workbook adalah istilah untuk buku kerja Microsoft Excel, sedangkan worksheet adalah lembar kerjanya yang ditampilkan di layar monitor. Jadi secara umum terdapat 3 worksheet dan dalam sebuah workbook. Jadi ini workbook, makanya di atas bagian atas namanya book, nah di bawah namanya sheet. Kalau anak-anak baru membuka aplikasi Excel ini, otomatis sudah ada 3 seperti ini. Ini nanti bisa ditambah ya. Dan ini sheet-nya bisa kita hapus, bisa kita beri nama, bisa kita ubah warnanya juga namanya nanti. Jadi bisa dilihat di LKS, di situ ada satu halaman penuh ini, keseluruhannya ini namanya workbook. Kemudian yang bawah itu namanya worksheet. Nih, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Atau kalau anak-anak bisa mengibaratkan di buku itu adalah halaman-halaman. Kalian ini halaman 1, lalu kita ke sheet 2 ini halaman 2, 3 ini sheet halaman 3, seperti itu. Nah, kemudian poin kedua yaitu menambahkan worksheet baru. Nah, pertama yaitu klik tombol insert worksheet, yaitu bagian bawah ini ada icon seperti ini, ada gambar kotak kecil sama seperti cahaya. Nah, kalau kita tempatkan mouse di sini, nanti sudah ada namanya insert worksheet, atau bisa menggunakan shortcut dengan cara menekan Shift dan F11. Shift dan F11 nanti akan menambah worksheet baru. Marilah kita coba. Kita klik. Nah, jadilah sheet 4. Atau kita coba lagi dengan kombinasi keyboard ya. Shift dan F11. Oh, 5-nya di sini. Kita geser, kita klik, kita tarik ke sebelah kanannya yang 4 ya, biar urut. Ini bisa. Jadi bisa kita geser, bisa kita tambahkan juga, nanti bisa kita hapus. Kemudian yang poin ketiga yaitu menghapus worksheet. Nah, jadi di worksheet yang sudah kita tambahkan tadi, bisa juga kita hapus dengan cara klik kanan. Nah, nanti akan keluar pop-up yang seperti ini. Silakan cari yang icon delete. Lalu kita klik dengan klik kiri. Nah, hilangkan sheet 5, tinggal sheet 1 sampai sheet 4. Baik, kita ulangi sekali lagi. Di nama sheet kita klik kanan,
lalu kita klik delete dengan cara mengklik kiri pada mouse. Nah, nanti otomatis sudah hilang. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengubah nama worksheet. Jadi saya akan mencoba. Kita ke sheet nomor 1 dulu, kita klik kanan, lalu kita klik icon rename. Rename itu adalah menamai ulang. Jadi tadi namanya sheet 1, kita beri nama sheet 1. Misalkan ini kita rubah menjadi kelas 5. Nah, kita klik aja di bagian atas. Nih, sudah berubah namanya menjadi kelas 5. Atau kita lanjutkan lagi sebelahnya, kelas kelas 6. Nah, seperti ini. Sudah berubah namanya. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa memberi warna pada ini. Misalkan kelas 5 mewarnai worksheet-nya. Ini bisa kita klik di tab color, bagian tengah ada panah kecil seperti ini. Bisa kita pilih warna sesuai keinginan kita. Ini. Jika kita klik di sheet sebelahnya, dia akan berubah warna menjadi warna yang sudah kita pilih tadi. Kita lakukan juga di kelas 6. Guru pilih warna biru. Lalu untuk sheet 3 warna oranye. Nih, sudah berubah bukan? Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenal sel dan sel aktif. Nah, ini satu worksheet terdiri atas banyak sel. Nah, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi ini saya besarkan. Yang saya klik ini kolomnya A. Ke bawah ini A. Kalau ini B, ini C, D. Ini kolom A. Lalu barisnya ini baris 1, baris 2, 3, 4. Jadi kalau baris itu yang mendatar seperti ini, kalau yang kolom yang menurun. Jadi ketika saya klikkan di sini misalkan, nah, kotaknya akan menjadi lebih tebal. Nah, di situ adalah sel yang aktif dan ini namanya pertemuan antara kolom dan baris kan. Nah, ini kolomnya kolom B, barisnya baris ketiga. Jadi ini namanya B3. Di sini ada namanya. Ini udah otomatis kalau kita klik dimanapun namanya akan berubah. Nah, misalkan contohnya sel pertemuan antara kolom B, ini B, dan baris 6. Baris ke-6 nih, B6 seperti yang ada di LKS, letaknya di situ B6. Jadi yang aktif dia akan menjadi warna kuning seperti ini. Ini merupakan sel atau baris dan kolom yang aktif. Itu titik koordinatnya. Nah, jika anak-anak baru membuka worksheet yang baru, otomatis dia akan dimulai di A1. Coba kita buka sheet 1 lagi. Nih, langsung otomatis di A1, yaitu awal dari sel yang aktif. Nih, seperti yang ada di LKS. Nah, kamu dapat mengaktifkan satu sel dengan beberapa cara berikut, yaitu klik sel yang akan dijadikan sel aktif. Nah, ini seperti ini. Saya bisa klik dimanapun. Nah, bisa juga pakai name box di sini. Misalkan saya ketik B10. Nah, enter nih, sudah aktif di B10 ya. Nah, kemudian anak-anak bisa menggunakan kontrol yang ada di nama tombol seperti ini, tombolnya. Lalu silakan dicoba-coba sendiri, anak panah di bawah, yang ke kanan untuk ke kanan, di keyboard anak-anak ya. Kiri ya kiri, ke atas juga ke atas, ke bawah juga ke bawah. Lalu mengenal dan membuat range. Selanjutnya yaitu dalam membuat range, suatu area berbentuk persegi panjang yang terdiri sekumpulan sel. Jadi kita klik lalu kita tarik kemanapun yang kita mau. Ini namanya range atau area range yang kita pilih ya. Jadi gabungan dari beberapa sel aktif. Ini namanya range. Sekarang saya blok segini, lalu saya beri kotak. Ini supaya bisa ditandai. Nah, ini namanya range.
Nah, kemudian itu bisa dilihat juga di LKS anak-anak, yaitu diklik lalu ditarik. Nah, ini namanya range. Kemudian memasukkan data ke sel. Jika pada Microsoft Word itu jenis data tidak dibeda-bedakan, jadi anak-anak bisa mengetik angka, huruf sesuka anak-anak di Microsoft Word, tetapi berbeda dengan Microsoft Excel. Nah, jenis data di Microsoft Excel itu dikelompok-kelompokkan. Nah, ada yang pertama yaitu data teks. Data teks itu berisi huruf ataupun ada tanda baca. Jadi misalkan tulis nama atau nama kota, ini namanya data teks. Ibu, bapak, nah ini namanya data teks. Atau angka itu juga bisa dikatakan data teks jika dengan awalan ada tanda kutip seperti ini, ya. Sebelum mengetik angka, misalkan saya ketik 1 2 3 4 5, lalu kita enter, lalu saya bandingkan dengan data angka yaitu angka 1 sampai 5. Nih, berbeda kan? Yang satu ada seperti segitiga kecil di sudutnya karena itu merupakan teks. Jika di bagian atas ini ada kutipnya, nanti kalau yang data angka ini tidak ada tambahan apapun. Seperti itu. Nah, ini misalkan saya hapus dulu ya, kita blok, kita delete. Pertama kita ketik Senin seperti yang ada di LKS. Kita klik, kita aktifkan seperti ini. Lalu di bagian sudut ada titik hitam. Kita klik, lalu kita tarik sampai ke I. Nah, Senin semua. Tapi di ujung sini kita klik lagi supaya bisa menjadi urutan. Ternyata belum bisa. Selasa. Belum bisa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya coba dengan bahasa Inggris ya. Monday. Oh, ternyata kalau pakai bahasa Inggris bisa. Karena ini masih pakai bahasa Inggris komputernya. Oke, enggak apa-apa. Saya hapus. Lalu di situ ada data 50 murid. Pak, bagaimana jika seperti ini? Ini apakah masuk data teks? Iya, karena angka 50 itu memang angka, tetapi diikuti dengan teks. Jadi nanti menjadi data teks atau huruf. Kemudian yang kedua yaitu data angka. Data angka adalah data yang bisa dioperasikan dengan operator matematika. Jadi data angka bisa dijumlah, dikurangi, dikali, dibagi, dan dipangkat. Nah, contohnya seperti ini. Saya praktekkan juga ya di A1 9.900. Lalu di sel A3 60,9. Lalu nomor 5 30%. Nah, terus yang nomor 7 ini dolar, shift 4 ya, shift angka 4 5. Nah, ini seperti ini data angka. Atau kita mau coba menjumlahkan misalnya nih 1.500, 2.000, 2.000, 10.000. Coba kita jumlahkan seperti ini. Ini sum otomatis. Oke. Nih, totalnya langsung otomatis terekap di sini. Oke, ada juga data tanggal yaitu jika kita ketikkan seperti di situ ada 10 12 2021 ini data tanggal. Jadi ini juga bisa kita edit di sini. Edit, misalkan ada more number format. Nah, seperti ini. Ini bisa dirubah di sini. Misalkan dengan bulannya kita jabarkan menjadi huruf. Kita klik OK. Nah, berubah kan? Ini data tanggal. Nah, kemudian ada
data jam, yaitu ketikkan dulu 15.20. Oh, belum bisa karena di sini date. Kita ganti time. Nah, ini keluarkan. Kalau di sini formatnya date, diketik time tidak bisa. Nah, itu saja. Nanti bisa kita coba-coba. Untuk menu yang lain kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.